teman-teman semua, saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan peta penggunaan lahan menggunakan aplikasi ArcGIS 10.4. Sebelum kita masuk ke aplikasi ArcGIS, sebaiknya teman-teman menyiapkan data SAS Planet yang sudah kita unduh atau kita download dari aplikasi SAS Planet. Setelah itu, kita buka aplikasi ArcGIS. Kita klik kanan pada layers, lalu pilih menu add data, lalu masukkan data SHP kabupaten, desa atau kota yang ingin kita tampilkan. Jangan lupa teman-teman, administrasi desa yang berformat AR. Setelah di-add, akan muncul pada layar peta kabupaten atau desa yang akan kita buat. Setelah itu, kita klik kanan pada administrasi desa, pilih Open Attribute Table, terus Table Option, pilih Find and Replace, lalu pada kolom Find What, kita menuliskan desa, kota, atau kabupaten yang akan kita cari. Lalu kita klik Find Next. Nanti pada tabel administrasi AR akan terlihat desa yang sudah kita cari. Lalu kita pilih Select by Attribute. Double klik pada NAMOBJ sama dengan, lalu klik Get Unique Values, terus pada kolom Go To kita menulis desa, kelurahan, atau kota yang akan kita cari. Lalu kita double klik, terus klik Apply. Nanti pada layar atau layers akan muncul pada peta kita data desa, kelurahan, atau kota yang akan kita buat. Setelah itu kita close semuanya. Setelah itu kita perbesar agar lebih jelas terlihat peta yang akan kita buat. Setelah itu kita bisa mengekspor data, klik kanan pada administrasi desa AR, pilih data, klik ekspor data, lalu pilih tempat penyimpanan yang akan kita simpan. Di sini saat menuliskan namanya, kita tidak boleh menghapus .shp-nya, tapi kita hanya mengganti namanya. Setelah itu, kita pilih atau klik pada tulisan Save. Oke. Dan di layar akan terlihat seperti ini hasil dari peta yang sudah kita klik tadi, atau wilayah yang sudah kita klik. Terus kita add data pada layers untuk mengisi citra SAS Planet yang sudah kita download dari aplikasi SAS Planet tadi. Lalu kita klik dan add data.
Setelah ini kita pilih menu Windows, Image Analysis, terus kita klik pada Image Analysis, lalu centang pada background, dan pada processing kita bisa memilih clip. Lalu kita klik, akan proses, akan jadi seperti ini. Setelah itu kita close, dan kita bisa unchecklist data administrasi desa AR dan SAS Planet yang belum kita klik tadi. Di sini mungkin kelihatannya lama karena harus dilakukan berulang kali agar klip yang sudah kita lakukan tadi bisa keluar. Setelah itu, setelah kita unchecklist administrasi desa AR dan SAS Planet tadi, akan terlihat seperti ini peta yang sudah kita klik. Lalu kita pilih geoprocessing, klip untuk mengklip atau memilih wilayah peta penggunaan lahan. Untuk input feature, kita memilih lahan atau yang akan kita klip. Lalu kita add, misalnya di sini saya memilih agri kebun, terus pilih klip yang sudah kita buat tadi. Setelah itu output feature class, kita pilih tempat penyimpanan yang akan kita simpan hasil dari klip kita. Bisa kita tulis di sini agri kebun misalnya seperti yang sudah saya buat. Setelah itu kita bisa save. Setelah save, kita oke. Oh, di sini kayaknya mengalami kesalahan, jadi bisa kita mengulangnya. Di sini saya menulis agri kebun 1 karena ada file yang sama. Lalu save. Oke. Setelah itu kita menunggu proses klipnya. Jika ada tanda centang hijau berarti klip yang kita lakukan benar. Ya, nanti akan terlihat di layar seperti ini. Bisa kita lakukan hal yang sama pada lahan yang akan kita buat. Yang kedua, saya memberikan nama agri ladang AR add pada input feature-nya. Terus pada clip feature kita bisa pilih klip yang sudah kita potong tadi. Lalu pada penyimpanan disimpan pada satu dokumen atau file yang sama. Di sini saya menulis namanya agri ladang 1. Setelah itu bisa di save. Terlihat seperti ini, lalu oke. Kita bisa lakukan lagi sama seperti klip sebelumnya, prosesnya sama. Di sini saya memilih pemukiman yang berformat AR seperti tadi, add. Lalu klip feature-nya saya memilih klip yang sudah saya klik tadi. Tempat penyimpanannya, outputnya di file yang sama dengan nama pemukiman. Lalu save, terus oke. Setelah itu akan terlihat seperti ini. Untuk yang belum ada pada peta yang kita klip tadi, bisa kita lakukan klip secara manual karena tidak terbaca oleh
clip dari data SHP yang saya miliki. Setelah itu, untuk mengklip secara manual kita bisa klik pada katalog, pilih new, lalu save file. Untuk namanya bisa kita ganti. Di sini saya mengganti dengan nama lapangan, objek atau lahan yang akan saya klip menggunakan feature type polygon. Dan jangan lupa untuk mengisi koordinat sistemnya, project coordinate system, UTM, pilih BGS 1984, pilih yang South Hemisphere, lalu pilih yang zonanya 51S. Lalu OK. Setelah seperti ini kita bisa OK. Setelah itu kita pilih editor, start editing, lalu klik pada lapangan yang akan kita buat tadi, terus OK. Setelah itu continue jika keluar seperti ini. Lalu pilih create feature, klik pada lahan yang akan kita buat, pilih construction toolsnya polygon. Bisa kita perbesar agar terlihat lebih jelas. Lalu kita berikan titik di setiap sudutnya untuk menarik polygon. Setelah itu kita bisa double klik pada titik merahnya. Pada menu editor kita pilih stop editing, lalu bisa kita simpan. Kita juga bisa lakukan pada jalan ataupun apa yang akan kita bikin. Di sini saya akan membuat jalan menggunakan klip secara manual. Seperti tadi, bisa kita klik kembali editor. Oh tidak, maksudnya kita ke katalog, ulang seperti awal, user, dokumen, new, pilih save file. Lalu kita lakukan hal yang sama, mengganti namanya dan feature type-nya. Di sini saya mengganti namanya menjadi jalan negara. Untuk jalan kita bisa memilih feature type polyline, edit. Untuk koordinat sistemnya sama seperti tadi, UTM, BGS 1984. Pilih South Hemisphere, lalu pilih yang zona 51S. Terus kita OK. Nah, seperti ini kita OK kembali. Terus kembali ke editor. Start editing, lakukan sama seperti yang kita lakukan pada lapangan tadi. OK.
Lalu kita bisa titik pada jalan hingga selesai. Setelah itu akan muncul seperti ini jika sudah kita lakukan sampai selesai. Di sini saya mempercepat karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengklip secara manual jalannya. Setelah itu, untuk lanjut pada layout, kita bisa klik menu file ujung kiri atas, lalu pilih Page and Print Setup. Jika muncul seperti ini, kita bisa memilih orientationnya landscape, lalu OK. Terus pada layout view kita bisa klik agar muncul garis pinggirnya. Setelah itu kita bisa rapikan. Jika sudah rapi, kita memperbesar petanya agar terlihat lebih jelas. Setelah itu kita bisa lanjutkan untuk pembuatan grid. Pilih properties, terus muncul data frame properties, bisa kita pilih grid, klik new grid, pilih paling pertama graphical, lalu kita next, setelah itu finish. Setelah itu kita pilih style, pilih yang paling pertama seperti pada layar, lalu kita pilih properties. Terus pada access, klik properties, mengganti warnanya dengan warna yang gelap yaitu gray 70%, lalu kita OK. Lakukan yang sama pada simbol dan juga simbol pada subdivision text. Lalu kita bisa klik pada interior labels, tidak usah diganti apa-apa. Lalu ke sebelahnya labels, kita bisa mengganti fontnya atau size ukuran hurufnya, warnanya bisa kita ganti dengan gray 70%. Di sini bisa kita memilih jenis hurufnya. Di sini saya memakai Arial ukuran huruf 9. Oh ya, 10. Terus line. Untuk pada line, jika kita tidak ingin terlihat garis pada peta, kita bisa memilih no color. Tapi jika tidak, kita bisa memilih gray 70%. Lalu di heading, kita bisa mengisi longitude-nya 50 seperti pada layar. Setelah itu untuk menu interval, kita bisa mengisi kolom pertama dan kolom paling bawah 0 dan kembali mengisi dengan angka 50. Setelah semua sudah terisi, kita perhatikan baik-baik agar gridnya dapat muncul. Setelah itu kita OK. Setelah sampai di sini akan muncul seperti ini, lalu kita OK
dan kembali oke. Di layar akan muncul seperti ini, berarti grid yang kita lakukan berhasil atau benar. Setelah itu, untuk membuat batas desanya, kita klik kanan pada layer administrasi desa LN, klik label feature in the layers, lalu pilih pada label field NAOMOBJ. Di sini juga kita bisa mengganti jenis huruf dan ukuran hurufnya. Setelah seperti ini, kita oke. Lalu kita checklist pada administrasi desa LN. Akan terlihat batas-batas desanya. Di sini kita bisa mengganti batas desanya dengan garis putus-putus. Kita klik pada garis, lalu memilih garis putus-putus yang ada, yaitu boundary city. Lalu oke. Akan terlihat seperti ini. Setelah itu, untuk memunculkan nama-nama batas desanya, dapat kita klik kanan pada administrasi desa, pilih menu properties, akan muncul menu seperti ini. Kita bisa checklist pada label feature in the layer, pilih NAMOBJ untuk label fieldnya, ukuran hurufnya, dan jenis huruf yang kita inginkan, lalu oke. Setelah itu kita checklist, akan muncul seperti ini di layar kita. Kita bisa ganti backgroundnya dengan no color agar terlihat putih. Setelah itu akan jadi seperti ini. Setelah selesai seperti ini, kita dapat merapikannya. Setelah itu kita ingin membuat layout untuk judulnya, dapat kita pilih pada customize, lalu draw. Setelah itu keluar akan menu seperti ini. Kita bisa pilih rectangle, lalu kita rapikan. Untuk backgroundnya bisa kita memilih background no color, pada fill color agar terlihat seperti di layar. Lalu kita klik kembali rectangle, untuk membuat kotak pertama untuk judulnya, judul petanya. Di sini bisa kita ganti backgroundnya dengan background no color. Setelah itu kita klik teks, memilih teks, lalu kita menulis judul peta yang akan kita buat. Di sini saya menulis peta penggunaan lahan desa Nita, desa saya sendiri. Desa saya sendiri, desa Nita di Kabupaten Sika. Lalu kita pilih rata tengah, lalu klik OK. Bisa kita rapikan judul yang sudah kita buat tadi. Di sini saya memilih jenis huruf Arial Black dengan ukuran huruf.
dengan ukuran huruf 14. Lalu dapat kita rapikan lagi agar terlihat bagus. Setelah itu, jika kita ingin membuat kolom arah angin dan skalanya, bisa kita ulang kembali pada rectangle. Di sini juga saya menggunakan backgroundnya no color. Setelah itu, kita pilih menu insert, scale north arrow untuk arah mata anginnya. Di sini banyak pilihan arah mata angin yang kita inginkan. Bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, lalu klik OK. Setelah itu bisa kita rapikan untuk membuatnya lebih besar agar lebih terlihat. Setelah itu kita kembali ke menu insert, pilih scale text untuk membuat skala pada petanya. Kita pilih paling pertama, kita klik, lalu OK. Setelah itu dapat kita rapikan. Di sini saya menggunakan jenis huruf Arial Black. Lalu kita bisa tambahkan teks untuk menulis skala. Bisa kita double klik pada teks tersebut. Lalu kita mengganti teks dengan skala. Lalu OK. Kita juga bisa mengganti jenis huruf dan ukuran hurufnya. Baik, di sini akan terlihat seperti ini hasil dari yang sudah kita buat skalanya. Setelah itu, untuk membuat kolom legenda, bisa kita memilih kembali insert, lalu pilih legenda. Terus nanti akan terlihat pada layar seperti ini, legenda items. Lalu kita klik pada belahan yang sudah kita buat. Bisa kita pindahkan menggunakan arah panah atas untuk membuat urutannya. Seperti yang saya buat, paling atas ada pemukiman, seterusnya agi ladang, agi kebun, jalan negara, jalan arteri, lapangan, dan batas desa, administrasi desa, LN. Untuk yang tidak kita pakai, bisa kita pindahkan ke kolom map layers seperti yang saya lakukan di sini. Terus pada set the number of column in your legend, bisa kita memilih 2 kolom. Setelah itu kita next. Di sini mungkin agak lama karena masih loading. Lalu terlihat seperti ini, kita next. Setelah pada sampai yang paling terakhir, bisa kita klik preview. Setelah itu finish. Di layar akan muncul seperti ini hasil dari legenda yang sudah kita buat tadi. Lalu bisa kita rapikan.
Setelah legenda, kita bisa memulainya kembali dengan membuat insert. Pertama kita bisa pilih insert data frame, nanti akan muncul di layar new data frame. Bisa kita klik kanan, pilih add data, lalu mencari data SHP desa, kecamatan, atau kelurahan yang akan kita buat. Yang berformat administrasi desa AR. Lalu kita add. Di layar akan muncul desa, kota atau kelurahan yang akan kita buat insert. Di sini muncul peta dari desa yang akan saya buat. Setelah itu bisa kita rapikan. Lalu kita mengisi properties add data, lalu kita memilih data desa yang sudah kita klik tadi. Di sini saya memakai nama Scholastica Klik SHP, data SHP yang sudah saya klik tadi. Di sini saya mengganti warnanya lebih terang agar terlihat pada insert desa yang saya buat. Bisa kita perbesar agar terlihat lebih jelas. Baik, di sini sudah kelihatan desa yang saya buat dengan keterangan berwarna merah. Setelah itu bisa kita perbesar agar terlihat lebih jelas dan kita rapikan. Mungkin di sini agak lama karena membutuhkan waktu lumayan lama untuk memperbesar peta yang sudah kita add tadi. Baik, di sini peta saya terlihat seperti ini pada insert. Setelah sampai ke insert, kita bisa membuat sumber data, atau kita menulis sumber data peta penggunaan lahan yang sudah kita buat. Sebelumnya itu kita bisa menulis keterangan di atas peta yang sudah kita add tadi. Dengan tulisan insert agar kelihatan, bisa kita ganti jenis huruf dan ukuran hurufnya. Setelah itu kita rapikan.
Pada pembuatan layout mungkin agak terlihat lama karena membutuhkan waktu dan ketelitian agar petanya terlihat rapi. Sekarang kita membuat rectangle untuk sumber data peta yang sudah kita buat. Di sini untuk backgroundnya saya memilih no color. Terus bisa kita klik text. Dan mengganti teks dengan sumber data. Di sini saya menggunakan sumber data SAS Planet tahun 2018 dan peta RBI format SHP. Setelah itu kita klik OK. Dan di layar akan muncul dan terlihat seperti ini. Di sini saya mengganti ukuran huruf dan jenis hurufnya. Saya memakai ukuran huruf 14 dan jenis hurufnya Arial Black. Di sini kita rapikan lagi. Setelah itu kita bisa membuat rectangle yang terakhir untuk menuliskan nama yang membuat peta dan sebagainya. Di sini saya menulis teksnya dengan nama saya sendiri karena yang membuat peta penggunaan lahan di sini adalah saya sendiri. Bisa kita menulis seperti ini, dibuat oleh Scholastika Dua Bunga, NIM-nya jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Setelah selesai menulis teksnya, kita klik OK dan akan muncul di layar seperti ini. Kita bisa rapikan lagi agar petanya terlihat bagus dan rapi. Ini adalah proses terakhir dari pembuatan peta penggunaan lahan dari Desa Nita, Kabupaten Sika.
Setelah peta penggunaan lahan desa Nita sudah kita buat jadi seperti ini, dapat kita simpan dalam format yang akan kita buat. Di sini kita bisa klik pada menu file, klik export data, lalu kita memilih lokasi yang akan kita simpan. Di sini saya menulis file name-nya Scholastica, mengganti formatnya dengan tipe JPEG untuk gambar, lalu save. Dan hasilnya seperti ini. Peta yang sudah saya buat itu peta penggunaan lahan desa Nita Kabupaten Sika. Semoga tutorial saya dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.